Halo guys, selamat datang di channel Jadul Series, channel yang menceritakan tentang drama dan film jadul. Sebelum kalian menonton videonya, pastikan dulu kalian sudah subscribe dan nyalakan loncengnya. Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di Jadul Series. Kali ini Mimin akan membahas mengenai film yang berjudul Boys Before Flowers, atau biasa yang sering kita dengar BBF. Ini filmnya udah sangat jadul banget ya. Dan film ini diperankan oleh Lee Min Ho yang menjadi Gu Junpyo, dan Hae Sung yang menjadi Gem Jandi, Kim Yoon Jong menjadi Yoon Ji Hoo, Kim Jun menjadi Wo Bin, dan terakhir Kim So Yoon menjadi Yuki. Oke, kita langsung saja ke filmnya. Drama ini dijelaskan mengenai perusahaan Shinhwa Group yang sudah sangat berkembang pesat di Korea. Nah, Shinhwa inilah yang kemudian membangun sebuah sekolah, yaitu sekolah internasional yang sangat bagus. Awalnya didirikan untuk anak-anaknya bersekolah, yang kemudian sekolah tersebut menjadi sekolah bergengsi, atau untuk orang-orang kaya saja ya, seperti sekolahan elit. Di awal diperlihatkan seorang mahasiswa bernama Lee Min Ha yang sedang membuka lokernya, dan di dalam lokernya sudah ada tanda kartu warna merah yang dimana bertuliskan F4, dimana apabila di dalam loker mahasiswa tersebut sudah ada F4, berarti dia menjadi target untuk dibully di seluruh sekolah. Dan benar saja, terjadilah pembulian di sana, mulai dari pemukulan, penghajaran dan lain-lainnya. Benar-benar bulinya parah banget. Di sisi lain, scene diperlihatkan Gem Jandi yang akan mengantarkan pakaian ke sekolah Shinhwa, yang dimana ternyata pakaian yang akan diantarnya ke sekolah tersebut adalah milik mahasiswa yang sedang dibully itu, yaitu Lee Min Ja. Karena keterpaksaan, dia harus memberikan pakaian tersebut ke orang yang dibully itu. Dia pun mengikuti orang tersebut hingga ke atap, yang ternyata Lee Min Ha hendak mengakhiri hidupnya dengan melompat dari atas. Akan tetapi Gem Jandi menghentikannya dan bilang dia kesini mau mengirimkan pakaiannya dengan memberikan diskon dari 30.000 menjadi 25.000 won, dan bilang jika mati dia bisa menagihnya kepada keluarganya. Terus Lee Min Ha bilang, sekali dia menjadi target F4, maka akan menjadi target seluruh sekolahan. Lalu saat Lee Min Ha hendak melompat, Gem Jandi menangkapnya dan menyelamatkan Lee Min Ha tersebut. Akibat aksinya itu, akhirnya Gem Jandi menjadi berita dan tersebar ke mana-mana, yang dimana masyarakat pada kagum akan apa yang telah dilakukan oleh Gem Jandi, karena telah menyelamatkan seseorang mahasiswa yang terkena bully. Akibat dari aksinya Gem Jandi, grup Shinhwa, demi menutupi tercorengnya nama baik Shinhwa, kemudian ada beberapa orang yang datang ke rumah Gem Jandi dengan alasan akan menawarkan beasiswa pendidikan terbaik, karena Gem Jandi sangat aktif dalam kegiatan berenang dan sudah memenangkan beberapa lomba. Jadi dari sekolahan Shinhwa mengajak Gem Jandi untuk masuk ke dalam sekolah tersebut. Namun saat itu Gem Jandi sangat kaget sehingga dia menolak tawaran tersebut, karena niatnya di awal hanya ingin membantu mahasiswa tersebut agar tidak terjadinya pembunuhan diri atau bunuh diri. Kemudian orang tuanya Gem Jandi yang mendengar tersebut tidak terima karena dia menyia-nyiakan kesempatan ini yang hampir semua anak-anak Korea menginginkan untuk masuk ke sekolahan Shinhwa tersebut. Tetapi Gem Jandi dia malah menyia-nyiakan kesempatan yang tidak datang dua kali. Akhirnya orang tuanya tanpa persetujuan Gem Jandi tetap mengambil keputusan untuk menyuruhnya mengikuti beasiswa di Shinhwa tersebut. Esok harinya, mau gak mau, Gem Jandi pun harus tetap berangkat ke sekolah, dan dia pun diantar dengan ayahnya menggunakan mobil jualan ayahnya. Setibanya di sekolah, Jandi pun tidak boleh turun sendiri. Ayahnya yang membukakan pintu untuk Jandi, saking bangganya dengan Jandi. Namun saat akan menutup pintunya, keluarlah bunyi sirene yang biasa untuk orang jualan. Kalau biasanya pada umumnya tuh bunyi seperti tahu bulat digoreng dadakan kayak gitu. Kalau ini seperti bunyi suara untuk orang-orang Korea jualan itu guys.
yang dimana akibat dari suara tersebut dia pun dilihati oleh banyak mahasiswa di situ. Namun tahulah ya, Jandi kan orangnya masa bodoh, jadi dia ya udah nggak peduli dengan lingkungan sekitar. Saat Jandi masuk ke dalam sekolah, dia pun membawa map yang untuk menunjukkan di mana nih kelas dia berada. Saat dia sedang mencari-cari kelas dia di mana, ternyata dia kesasar dan dia ketemulah dengan suara musik, yang dimana suara musik tersebut berasal dari biola yang dimainkan oleh Yoon Ji Ho. Ini merupakan pertemuan pertama antara Jandi dengan Ji Ho, yang salah satu pemain ataupun tokoh utama dari Five Four, yaitu Kim Hyun Jung yang menjadi Ji Ho. Scene berpindah pada Jandi saat dia akan naik mau memasuki kelasnya. Orang-orang justru pada berlarian turun ke bawah karena mereka mendapat info bahwa F4 sedang memasuki ruangan, yang dimana F4 tersebut terdiri dari Gu Junpyo, Yoon Ji Ho, Kim Jun, dan Wo Bin. Di sanalah Jandi menyaksikan Gu Junpyo yang sangat kejam. Orang yang gak salah apa-apa tiba-tiba aja disiram jus dong bajunya, hanya karena bajunya samaan, sama-sama beli di Jepang. Menyaksikan tersebut dibilangnya lah dia bajingan gila. Jandi yang menyaksikan tersebut pun dia jengkel banget ngelihat Gu Junpyo, apalagi kelakuannya yang gak jelas itu. Dan beberapa geng-geng cewek yang melihat Jandi pun tertarik dengan apa yang telah diomongin oleh Jandi. Lalu geng tersebut kaget karena Jandi tidak tahu bahwa 4 orang jelek yang dia olok-olok itu adalah F4, yang dimana orang terkaya dan juga orang-orang penerus dari perusahaan yang dimiliki oleh ayahnya. Lalu Jandi pun pergi ke atap untuk mengeluarkan semua unek-uneknya sambil meneriakkan nama Gu Junpyo dan F4. Dan siapa sangka ternyata lagi ada orang yang tidur di bawah tangga tersebut. Orang itu adalah Ji Ho, bagian dari F4 guys, yang di awal scene tadi dia bertemu saat Ji Ho sedang bermain biola. Di sini Jandi merasa malu banget karena dia sudah menjelek-jelekan F4. Lalu saat Ji Ho mau pergi, gantian dong Jandi yang dibully karena dia salah menyebutkan nama Gu Junpyo, tapi dia menyebutnya Go Junpyo. Lalu dibilangnya lah, kalau kamu mau mengutuk orang tapi namanya aja salah, gimana orang tersebut mau dikutuk? Esok harinya, scene berpindah pagi-pagi sekali. Orang-orang udah pada berkerumun di depan karena mereka mendapat info bahwa F4 akan memasuki ruangan. Lalu saat F4 sedang memasuki ruangan, tiba-tiba saja muncul seorang perempuan dengan membawa kue dan memberikannya kepada Gu Junpyo. Dengan pedenya dia bilang bahwa dia yang membuat kue ini sendiri untuk Gu Junpyo. Awalnya sih diterima. Orang-orang yang menyaksikan tersebut pada kaget semua karena Gu Junpyo mau menerima makanan hal kecil seperti itu dari orang yang gak jelas. Namun beberapa saat kemudian kue tersebut dilempar tepat di depan muka perempuan tersebut. Kaget dong orang-orang di situ. Tapi bagi cewek-cewek di sana hal tersebut adalah lucu, bahkan mereka mengetawakan cewek itu guys. Kecuali Jandi ya. Jandi yang melihat tersebut pun menghadang Gu Junpyo untuk lewat dan bilang bahwa Gu Junpyo itu tidak mempunyai sopan santun. Apabila dia tidak mau kuenya, maka tolaklah secara baik, jangan dibuang di muka seperti itu. Dan bilang apa yang akan kamu lakukan apabila dia berencana untuk bunuh diri. Lalu ternyata itu hanya bayangan dia aja guys untuk memaki-maki Gu Junpyo, dan itu gak beneran terjadi, hanya ada di pikiran aja dari Gem Jamdi. Lalu di sini Jandi tersadar bahwa dia sudah menghadang Gu Junpyo tapi tidak mengatakan sesuatu kata apapun. Scene berpindah pada Gem Jandi yang sedang berenang sangat lama karena dia menghukum dirinya sendiri menjadi orang yang sangat pengecut saat menyaksikan orang lain dibully. Lalu ia pun disamperi oleh temannya, salah satu temannya yang sangat setia kepada dia. Dan dia pun bersama temannya itu keluar. Mereka sedang jalan-jalan sambil menikmati es krim. Tanpa disengaja, temannya tersebut terjatuh, terpeleset yang ternyata es krimnya tersebut jatuh mengenai tepat sepatu dari Gu Junpyo. Gu Junpyo yang melihat tersebut pun hanya memandangi sepatunya saat temannya sambil bilang minta maaf, minta maaf, minta maaf.
Lalu Gu Junpyo bilang, apakah dengan meminta maaf maka semua akan kembali seperti semula? Apa gunanya hukum kalau gitu? Kemudian temannya bilang, dia akan mengganti sepatu tersebut sama persis seperti punya Gu Junpyo. Gu Junpyo pun bilang, emang kamu bisa mengganti sepatu ini? Sepatu ini hanya ada di Finland. Apakah kamu akan pergi ke sana untuk mencarikan sepatu yang sama persis seperti ini? Emangnya kamu lebih kaya daripada saya? Mendengar ucapan dari Gu Junpyo, temannya Jandi pun bingung dan tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya bisa bilang akan melakukan apapun asal dimaafkan. Tapi Gu Junpyo ini kurang ajar ya. Dia pun bilang, benar apapun, kalau begitu jilatlah sepatu ini. Temannya itu pun tidak bisa berkata-kata karena dia pikir mungkin akan melakukan sesuatu hal yang lain. Ternyata dia disuruh menjilat sepatunya dong. Jandi yang menyaksikan tersebut marah kepada Gu Junpyo karena dia sudah terlalu kelewatan kepada temannya. Jandi pun bilang ini bukan keinginan dia kalau dia jatuh dari atas. Hal ini terjadi karena ketidaksengajaan. Seharusnya permintaan maaf saja sudah cukup. Kemudian Gu Junpyo kembali menyindir Jandi. Dia bilang, wah ini Wonder Bra yang viral kemarin. Minimal ukurannya paling kecil S-line lah atau D-cup. Ternyata mengecewakan. Jandi pun bodoh amat ya. Kemudian Jandi bilang kalau ini merupakan hubungan persahabatan antara dia dan temannya. Mendengar hal itu, Junpyo pun bilang apabila memang ini tentang persahabatan, maka gantiin dia untuk menjilat sepatu ini. Awalnya Mimin kira sih dia mau menjilat sepatunya. Ternyata dia hanya pura-pura menundukkan kepalanya. Kemudian dia melempar es krim ke mukanya Gu Junpyo. Gu Junpyo yang menyaksikan tersebut kaget dong. Berani sekali Jandi ini melakukan hal tersebut kepada dia. Sambil marah-marah, Jandi pun bilang, emangnya kamu menghasilkan uang sendiri? Uangmu itu berasal dari orang tuamu. Kamu tuh hanya anak orang kaya yang manja dan menggunakan kekuasaan orang tua. Jandi pun melemparkan uang satu demi satu ke mukanya Gu Junpyo. Sumpah gak bisa berkata-kata guys. Dengan pedenya lalu Jandi pun pergi meninggalkan Gu Junpyo dan teman-temannya. Keesokan harinya, Jandi pun berangkat ke sekolah seperti biasa dan ia pun menuju ke lokernya. Dan betapa kagetnya ternyata di dalam lokernya sudah ada kartu merah dengan bertandakan E4 yang berarti Jandi menjadi target selanjutnya untuk dibully di sekolah tersebut. Dia masih belum tahu apa sih tanda dari kartu merah tersebut lalu dia pun membuangnya. Saat dia memasuki kelasnya, betapa kagetnya dia mencari mejanya nggak ada dan kemudian dia dikerjai dengan selembar kertas yang ditarik-tarik dan selembar kertas tersebut berhenti tepat di depan mejanya, yang dimana ternyata mejanya sudah ada tulisan-tulisan dan coret-coretan yang tidak jelas. Bahkan mejanya dicoret-coret, Jandi pun dilempari telur oleh teman-teman sekitarnya. Tidak cukup telur, dia pun dilempari tepung guys, ya ampun. Setelah dibully pun Jandi pergi ke atap. Seperti biasa dia melampiaskan semua amarahnya sambil berteriak-teriak. Tapi ya you know lah ya, seperti biasa di atas tiba-tiba muncullah Jiho yang kemudian membantunya membersihkan wajahnya Jandi. Keesokan harinya, Jandi pun seperti biasa berangkat ke sekolah. Awalnya dia hendak berenang, namun saat dia berada di kolam renang, dia melihat kolam renangnya sudah banyak sekali botol-botol bekas minuman yang kotor dan tenggelam di dalam air. Mau tidak mau, Jandi pun akhirnya harus membersihkan kolam renang tersebut. Lalu dia pun berenang. Setelah berenang, dia pun berganti pakaian. Secara tidak sengaja, ternyata teman-teman sekolahnya yang disuruh oleh Gu Junpyo memasuki ruang ganti pakaian Jandi. Hal tersebut mengganggu Jandi. Lalu Jandi pun hendak digotong dan dibawa keluar. Tetapi namanya Jandi ya, dia pun berusaha untuk melawan. Dan ini scene-nya berakhir guys. Oke, thank you untuk kalian yang sudah nonton ya. Apabila kalian ingin menonton episode selanjutnya, kalian bisa ngelihat di kolom komentar ataupun keterangan di bawah ya guys. Pasti Mimin cantumin untuk episode-episode selanjutnya. Thank you untuk kalian yang sudah nonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Bye-bye.